sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023, nomor 5 bawah-bawah FIFA. 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 akan menjadi pembahasan video kali ini. Salah satunya adalah negara tetangga, Malaysia, yang mengatakan Indonesia adalah anak kesayangan FIFA. Berikut daftarnya 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023. Siapa saja? 1. Peru menjadi salah satu negara yang cukup keras memprotes tampilnya timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, Peru seharusnya merupakan tuan rumah pada gelaran kali ini. Namun, FIFA mencabut status Peru sebagai tuan rumah. 2. Laos bisa juga menjadi salah satu yang iri Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Arkan kakak dan rekan-rekan tampil di Piala Dunia U17 2023. Meskipun gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 yang merupakan ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2023 zona Asia. 3. Thailand yang juga sensitif melihat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2023 lewat jalur tuan rumah. Sementara Thailand sendiri gagal lolos ke ajang tersebut. 4. Vietnam U17 gagal lolos ke Piala Dunia U17 2023 setelah hancur lebur di Piala Asia 2023. Dari 3 pertandingan di fase grup, Vietnam hanya mengoleksi 1 angka dan terbenam di dasar klasemen. 5. Malaysia. Negara tetangga yang juga musuh bebuyutan timnas Indonesia dari kelompok umur hingga senior. Rivalitas kedua negara membuat Malaysia tak senang atas lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2023. Masyarakat Malaysia panik dan teriak-teriak tidak jelas ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia panik dan teriak-teriak tidak jelas ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Hal itu terjadi usai jeda internasional Oktober 2023 yang baru saja berakhir. Timnas Malaysia sendiri diketahui melakoni 2 laga dalam tajuk Pesta Bola Merdeka. Hasilnya mereka menang 4-2 atas Timnas India, tetapi kalah 0-2 dari Timnas Tajikistan di laga final. Hasil itu membuat Timnas Malaysia diprediksi turun 3 peringkat. Sementara itu, Timnas Indonesia berjaya dalam 2 laga melawan Brunei yang dilakoni di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Dengan unggul agregat skor hingga 12-0. Pasukan Sintayong juga berhasil mendongkrak posisi di ranking FIFA. Kini Timnas Indonesia diprediksi akan naik 2 peringkat di ranking FIFA. Kondisi ini pun jadi sorotan publik Malaysia. Mereka ramai menyampaikan reaksinya secara berlebihan di media sosial karena ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Salah satu cuitannya, Indonesia kini semakin dekat untuk mengejar peringkat Harimau Malaya, tulis akun Instagram @bk_official. Lebay banget seperti pemain timnasnya, haha. Erick Thohir beberkan persiapan Indonesia jelang perhelatan Piala Dunia U17 2023. Siapkah? Erick Thohir beberkan persiapan Indonesia jelang perhelatan Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa persiapan terus dikebut dan dirinya tak sabar agar ajang ini bisa segera bergulir.
Erick Thohir mengatakan Indonesia melakukan persiapan agar ajang itu dapat terlaksana dengan baik cukup sungguh-sungguh. Dia pun senang saling banyak pihak bahu-membahu dalam persiapan Piala Dunia U17. Persiapan melahirkan calon bintang masa depan dunia terus dilakukan dengan maksimal, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan optimistis Indonesia akan menjadi tuan rumah yang tidak mengecewakan. Hal itu untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan FIFA untuk menggelar ajang pesta sepak bola dunia usia muda tersebut. Dengan kerja keras dan kolaborasi, kita jadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang sukses menyelenggarakan menggelar Piala Dunia U17 2023, katanya. Lima negara top dunia yang kalah head-to-head dari Timnas Indonesia, nomor 1 peringkat 11 dunia. Ya, Timnas Indonesia makin menunjukkan kegarangannya di bawah asuhan Sintayong saat ini. Hasil manis yang kerap diraih bahkan membuat skuad Garuda terus mendongkrak posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia pun kerap diunggulkan secara rekor pertemuan kala melawan tim kuat. Siapa saja mereka? 1. Jamaika. Diketahui Timnas Jamaika kini ada di urutan ke-56. Meski begitu, secara rekor pertemuan ternyata Timnas Indonesia unggul kala berhadapan dengan Jamaika dengan kedudukan 1-0. 2. Timnas Curaçao. Tim yang satu ini juga menduduki ranking yang jauh lebih baik dari Timnas Indonesia karena ada di urutan ke-90 dunia. Tetapi Curaçao punya catatan buruk kala bersua Timnas Indonesia. 2 kali berduel, Curaçao selalu kalah dari Timnas Indonesia. 3. Vietnam. Pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam sangat sering terjadi karena sama-sama berasal dari ASEAN. 4. Mali. Timnas Indonesia sukses mengalahkan tim peringkat 49 dunia saat ini tersebut dengan skor 3-2. 5. Amerika Serikat. Tercatat kedua tim sudah 2 kali bertemu. Pertemuan itu terjadi pada 1956 dan juga 1983. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses menang 1 kali dan 1 kali ditahan imbang. Geramnya Asnawi Mangkualam lihat tingkah fan Indonesia. Komennya norak bikin malu. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram Jeonnam Dragons pada Minggu. Pada kesempatan tersebut, tim yang tampil di K-League 2 itu memposting line up yang dibawa menghadapi Gimpo Football Club pada hari ini. Namun dalam postingan itu tak ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fan Indonesia merasa kecewa. Kekecewaan tersebut lalu dilampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fan Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Instastory Asnawi Mangkualam. Lebih lanjut, mantan pemain PSM itu menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Ini jadi pemain Indo harus klarifikasi terus kalau gak main ya ah. Komennya norak banget, bikin malu-maluin. Pasang target tinggi, Wilber Jardim berambisi bawa Timnas Indonesia U17 juara Piala Dunia U17 2023. PEMAIN Diaspora Timnas Indonesia U17, Wilber Halim Hardim, pasang target tinggi di Piala Dunia U17 2023. Dia bertekad membawa Timnas Indonesia U17 meraih gelar juara di Piala Dunia U17 2023.
Welber pun berharap pencinta sepak bola tanah air memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 saat berlaga di Piala Dunia U17 2023 nanti. Dengan begitu, para pemain bisa memberikan penampilan terbaiknya. Untuk mencapai target tingginya itu, Welber menyadari perlu bekerja keras di fase grup terlebih dahulu. Karena itu, pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu ingin membawa skuad Garuda Asia tampil apik sejak babak penyisihan grup. Saya ingin menyampaikan kepada pendukung untuk selalu support kita di Timnas agar kita bisa main bagus di Piala Dunia (U17 2023), sambungnya.